Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya bernama Firdaus dengan NIM 22811310002 kelas A21 dengan mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yaitu perilaku tawadhu. Adapun pengertian tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadhu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wahfid janahaka limanit tab'aka minal mu'mini. Artinya, dan rendahkanlah dirimu setiap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Berikut beberapa contoh dari perbuatan tawadhu. Yang pertama, salah satunya yaitu bersifat rendah hati. Orang yang tawadhu, maka dia akan selalu memiliki hati yang rendah. Dia tidak sombong walaupun terhadap orang lain. Berikutnya, contoh tawadhu yaitu tidak berlebihan dalam segala hal. Atau di dalam kata lain, dia hanya kemudian kita akan melihat beberapa contoh dari perbuatan tawadhu. Yang pertama yaitu bersifat rendah hati. Orang yang mempunyai sifat tawadhu, maka dia akan memiliki rasa rendah hati di dalam jiwanya. Dia tidak sombong, tidak congkak, tetapi dia selalu merendahkan diri di hadapan orang lain. Kemudian, contoh dari perbuatan tawadhu adalah tidak berlebihan dalam segala hal. Contoh yang ketiga yaitu dia tidak sombong walaupun memiliki banyak harta. Maka dari itu, saya berharap kita bisa memiliki jiwa yang tawadhu. Karena ketika kita mempunyai jiwa yang tawadhu, maka kita akan menjadi orang yang dihormati, baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya, perilaku terpuji yang kedua, yaitu
adalah taat. Pengertian taat. Taat artinya patuh. Dengan kata lain, upaya untuk mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Berikut adalah contoh-contoh dari ketaatan. Yang pertama, yaitu sholat tepat pada waktunya. Orang yang taat, maka senantiasa dia akan melakukan sholat tepat pada waktunya, karena dia mengetahui bahwasanya sholat merupakan perintah dari Rabb-Nya, perintah dari Tuhannya. Sehingga karena dia mempunyai jiwa yang taat, maka perintah dari Tuhannya selalu dia laksanakan, terutama perintah sholat. Berikutnya, contoh taat yang kedua, yaitu menunaikan zakat. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Sebagaimana dijelaskan, zakat merupakan rukun Islam yang nomor 4. Orang yang taat, maka dia akan menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, jika hartanya sudah memasuki nisab untuk dizakati. Contoh taat berikutnya yaitu jujur memegang amanah. Orang yang taat, maka dia akan menyampaikan amanah dengan jujur kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Kemudian perilaku terpuji yang nomor 3, yaitu qanaah. Pengertian qanaah. Qanaah menurut istilah artinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdillah ibni Amr wa ibni As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'atullahu bima atahu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Contoh-contoh dari sifat qanaah. Yang pertama, yaitu selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan padanya. Berikutnya yang kedua, yaitu hidupnya sederhana dan tidak tamak.
ketiga, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Sifat terpuji yang keempat yaitu sabar. Pengertian sabar. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Contoh dari perbuatan sabar. Yang pertama, yaitu sabar menjalankan perintah Allah. Orang yang memiliki sifat sabar, maka perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya akan dia laksanakan dengan penuh kesabaran. Contoh sabar berikutnya yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia ini merupakan tipuan, kesenangan yang menipu. Ketika manusia tidak mempunyai sifat sabar, maka dia akan tertipu dengan dunia dan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang yang sabar akan terhindar dari perbuatan itu. Sabar berikutnya yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang mempunyai sifat sabar, maka ketika dia ditimpa musibah, ditimpa cobaan, maka dia akan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika orang yang sabar, dia istirja atas musibah yang dialaminya, maka keutamaannya dia akan diganti musibah tersebut, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kita dan semua yang menonton video ini, saya berharap kita semua mempunyai rasa sabar. Sekian, terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.